Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, Endriani 13. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang lagi sakit, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, teman-teman, kegiatan saya setiap sore hari memasak. Saya tuh masak 2 kali, pagi dan sore ya teman-teman, biasanya karena anak-anak saya dan mertua saya tuh kurang suka juga kalau masakannya yang dianget-angetin, jadi saya tuh masaknya 2 kali sehari ya teman-teman. Teman-teman, saya ini lagi mengkukur kelapa ya teman-teman. Ini alatnya untuk mengkukur atau parut kelapa teman-teman. Saya tuh mau memasak sayur jantung pisang pakai santan. Nah teman-teman, ini dia kelapa hasil dikukurnya tadi ya teman-teman. Teksturnya kasar, tidak seperti diparut, halus ya teman-teman kelapanya, dan biasanya sama kulitnya juga terkukur juga ini. Setelah selesai saya mengkukur, lanjut saya mau memeras kelapa yang sudah saya campur dengan air. Setelah itu saya saring kelapanya agar terpisah dari ampas kelapanya teman-teman. Setelah selesai memeras kelapa, kemudian santannya kita campur dengan jantung pisang yang sudah saya rebus tadi ya teman-teman. Teman-teman, sebelumnya jantung pisangnya udah saya rebus terlebih dahulu ya. Setelah jantung pisangnya kita campurkan dengan santan, kemudian kita aduk-aduk agar menjadi satu santan dan jantung pisangnya ya teman-teman. Setelah itu kita masak di kompor ya teman-teman, dan jangan lupa nyalakan apinya. Sambil menunggu santannya mendidih, saya menyiapkan bumbu-bumbunya teman-teman. Ini dia bumbunya. Sebelumnya udah saya cuci semua ya teman-teman. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, daun ranji, daun kemangi, dan daun kencur juga, dan ada cabai juga teman-teman. Nah teman-teman, ini santannya udah mendidih, saya lanjut masukkan bumbunya yang udah saya siapkan tadi ya teman-teman. Ini saya tambahkan bawang merah, bawang putih, daun-daunan tadi ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk sebentar agar semuanya kecampur rata ya teman-teman. Setelah itu saya masukkan gula. Setelah itu saya masukkan garam juga, jangan lupa biar asin ya teman-teman, nanti manis doang. Lanjut saya aduk-aduk lagi teman-teman biar kecampur rata ya garam dan gula tadi. Dan saya nggak pakai penyedap rasa karena udah pakai santan. Setelah itu kita cek rasa teman-teman, dan ini rasanya udah pas. Kemudian saya matikan apinya setelah matang teman-teman. Kemudian saya lanjut mau bikin sambal terasi teman-teman. Sebelumnya terasinya saya mau panggang terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum dibikin sambal, saya panggang di kompor begini ya teman-teman, pakai panggangan terasi. Kita bolak-balik ya biar terasinya itu kepanggang merata dan gak gosong. Setelah udah dirasa terasinya mateng, kita lanjut siapin bumbu sambalnya teman-teman.
Nah ini dia bumbunya udah saya siapin, ada terasi, cabai, dan saya tambahin garam. Kemudian saya lanjut halusin, kita ulek-ulek ya teman-teman sampai halus. Nah teman-teman, saya tuh mau bikin sambal terasi buah kemang atau buah binjai kalau daerah saya menyebutnya. Teksturnya itu seperti mangga tapi tidak berserat ya teman-teman, baunya pun hampir mirip. Tapi buah kemang ini tidak begitu menyengat, aromanya seperti mangga teman-teman, dan warnanya juga berbeda ya teman-teman. Dagingnya itu berwarna putih dan kulitnya berwarna coklat, nah seperti itu tadi ya. Atau biasanya juga kulitnya itu agak kekuningan ya teman-teman. Tapi kalau udah mateng dia berwarna coklat kulitnya, dan rasanya ini asam teman-teman, memang cocok buat dibikin sambal ya. Dan konon ceritanya kata mertua saya itu kalau ngupasnya harus hati-hati buah kemang ini ya teman-teman, tidak boleh sembarangan. Kalau naruh kulitnya harus diberi wadah atau diplastikin gitu, karena kulitnya itu tidak boleh menempel di papan atau lantai rumah kita teman-teman, karena kalau sampai menempel di lantai kulitnya, kita harus melepasnya pakai air mandi jenazah gitu, kata mertua saya teman-teman. Itu menurut cerita mertua saya teman-teman, boleh percaya atau tidak ya, tapi kalau saya ya percaya, mungkin untuk kebersihan kita ya, biar nggak sembarangan buang kulitnya begitu. Nah teman-teman, lanjut ke videonya. Ini udah saya campurin tadi bumbu yang halus dengan buah kemangnya, kemudian saya lanjut cicipin dan saya kasih gula tadi ya teman-teman. Setelah dirasa udah pas rasanya, kita lanjut wadahi seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai bikin sambal kemang tadi, saya lanjut goreng ikan asin air tawar ya teman-teman. Ini namanya di daerah saya itu karing-karing. Dan biasanya kalau kita menggorengnya itu nggak dicuci lagi ya teman-teman, karena kalau dicuci ikan asin air tawar ini akan jadi alot, nggak garing. Jadi nggak dicuci lagi ya teman-teman, langsung dimasukin di minyak panas gitu teman-teman, biar crunchy atau garing nanti rasanya. Nah teman-teman, setelah dirasa udah kekuningan dan garing, kita lanjut angkat ikan asin air tawarnya teman-teman dari kuali atau wajan ya teman-teman. Nah ini dia ikan asin air tawarnya ya teman-teman. Saya tuh beli di tukang sayur ya teman-teman, ikan asin air tawarnya sebungkus gitu harganya 15.000, sekitar 1/4 kilo ya teman-teman. Nah ini dia ikan asin air tawarnya teman-teman, setelah udah matang, udah saya goreng tadi ya. Ini ada Mbak Chelsea ya teman-teman, minta ikan asinnya mau dikasih makan buat si kucingnya teman-teman. Mbak tuh seneng banget sama kucing teman-teman. Itu ikan asinnya dicampur nasi biar kenyang katanya kucingnya, jadi dikasihnya nasi. Setelah melihat Mbak Chelsea ngasih makan kucing, saya lanjut mau menyusun piring di rak piringnya teman-teman, yang sudah saya cuci tadi dan sudah saya tiriskan terlebih dahulu agar kering ya teman-teman. Dan ini saya tinggal nyusunnya aja. Dan ini dia suasana di bawah rumah mertua saya teman-teman, dan itu ada
Bapak suami dan temannya mengangkat getah karet dari cetakan mau direndam di kolam ya teman-teman, agar tidak kering getah karetnya yang sudah dicetak, jadi diceburin di kolam. Nah teman-teman, setelah saya mandi dan sholat maghrib, saya mau nyuapin Mbak Chelsea makan dulu ya teman-teman. Dan ini dia suka banget sama lauk jantung pisang tadi ya teman-teman. Sebelum makan kita berdoa dulu. Dan mbaknya langsung kasih jempol. Ini Mbak Chelsea makan bareng abinya ya teman-teman, dan aku juga. Oh ya teman-teman, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menonton vlog-vlog saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan vlog-vlog dari saya selanjutnya. Sekian vlog dari saya. Assalamualaikum.